Hai teman-teman, saya ini ada solusi untuk misalkan teman-teman itu mau membuat automatic switch on, switch off-nya kipas radiator. Soalnya saya memasang kipas radiator di motor Ninja. Nah itu sebelumnya saya pakai termostat merek motor VR, itu terlalu rendah suhunya, jadi baru berapa kilo sudah menyala, padahal suhunya masih belum terlalu panas. Yang sensor panasnya itu diambil langsung dari radiator. Nah, ini saya ada solusi dan juga dari hasil saya eksperimen atau riset itu Ninja 2 tak itu kalau misalkan pas lagi panas itu dia bagusnya menyalanya itu di sekitar 60 sampai 65 derajat Celcius kalau sensornya ditaruh di kop mesin. Itu dia pas lah, maksudnya kalau sensornya itu ditaruh di luar. Sebelumnya itu saya pakai termostatnya punya Magicom atau dispenser. Itu hasil dari saya eksperimen, itu Ninja 2 tak itu bagusnya termostat untuk di luar mesin, di luar air radiator itu bagusnya di 60 atau 65 derajat Celcius. Nah ini saya ada solusi yang menurut saya tuh mudah, murah, dan nggak perlu keluar uang banyak ya. Kayak gini, ini bimetal, dan bimetal itu ada dua versi juga, yang NC sama NO. Jadi perlu saya kasih keterangan juga. Bedanya NC sama NO, kalau normally open itu sebelum tercapai di suhu yang dikasih petunjuk, misalkan ini kan suhunya 50 derajat 60 ya, 60 derajat Celcius. Kalau normally open itu berarti sebelum nyampe di 60 derajat Celcius itu sambungannya terputus. Tapi setelah lewat 60 derajat Celcius itu dia akan tersambung. Bedanya lagi kalau normally close. Kalau normally close itu ketika di bawah suhu derajat Celcius yang ditentukan dia akan tersambung, misalkan 60 derajat Celcius ya. Di bawah 60 derajat Celcius dia akan tersambung, tapi setelah lewat 60 derajat Celcius dia akan terputus. Nah di bimetal ini itu ada NC sama NO nya. Kalau yang NC itu yang tidak ada keterangan K. Ini terlalu kecil ya tulisannya, terlalu tipis, yang tidak ada keterangan K. Kalau yang NO itu yang ada keterangan K-nya. Ini ada keterangan K, ini berarti NO ya. Ini untuk membuktikan mana yang NC, mana yang NO. Ini perlu saya gunakan multimeter ya. Nah ini kalau terhubung dia akan 0 ya. Tuh 0 berarti ada alirannya. Nah ini yang K. K itu berarti normally open. Berarti kalau di bawah suhunya, ini kan 50 derajat Celcius. Berarti kalau di bawah suhu 50 derajat Celcius, dia akan terputus. Karena NO, normally open. Bisa dilihat ya ini. Ini kondisi lagi 50 dipasang. Nah, karena NO, normally open, jadi tidak ada alirannya. Kalau di sini, ini tidak ada keterangan K-nya. Ya. Karena tidak ada keterangan K-nya, berarti ini normally close. Jadi kalau di bawah suhunya dia akan tersambung. Gitu ya. Nah, jadi bimetal ini ada dua versi, normally open sama normally close. Normally open, normally close itu bebas teman-teman mau pakai di motornya. Tapi kalau pakai normally close, berarti perlu pakai relay. Dan di relaynya itu juga ada normally open sama normally close. Berarti kalau misalkan pakai yang tidak ada keterangan K, berarti yang normally close ya. Itu berarti teman-teman pakai relay yang normally close juga. Jadi intinya gini. Kalau pakai bimetalnya yang NC, pakainya NC itu kan normally close ya. Normally kan maksudnya itu normalnya tertutup, terhubung ya.
normalnya terbuka atau terputus. Nah, jadi misalkan teman-teman sudah terlanjur beli bimetal yang normally open, normally close ya. Berarti ini misalkan ini motornya ya. Misalkan sudah terhubung pakai beli yang NC, berarti teman-teman butuh relay yang ada NC-nya. Relay NC. Baru ke kipas radiator. Nah, ini kalau NC ini, nah daripada teman-teman bingung, makanya perlu cari yang normally open. Jadi normally open itu dia akan berfungsi ketika melewati suhunya. Jadi di atas suhu yang normalnya. Jadi kalau lewatin ini kan 50 derajat Celcius ya. Jadi kalau di bawah 50 derajat dia akan terputus, dan 50 derajat dia akan tersambung. Maka biar teman-teman tidak bingung untuk rangkaiannya, jangan sampai salah beli. Cari bimetal yang ada keterangan huruf K-nya. K ini maksudnya normally open ya. Dan tadi sudah saya tunjukkan, kalau yang normally open itu dia tidak akan terhubung kalau belum panasnya sudah belum lewatin ya. Dan tidak ada arus. Nah, untuk membuktikan ini berfungsi atau enggak perlu dibakar ya. Nah, ini kita bakar. Nah, sudah ada bunyi tek. Nah, ini karena sudah terbakar berarti tersambung. Nah, jadi kalau yang NK, ya maksudnya yang K ya, NO. Berarti kalau bimetal ada huruf K-nya itu di setelah 50 derajat, suhu berapalah yang ditentukan itu, berarti dia normally open. Nah, bedanya kalau ini karena normally close, kalau dibakar dia akan terputus ketika di atas suhunya. Cepet langsung bunyi tek. Yang tadinya terhubung sekarang jadi tidak terhubung. Jadi nggak ada aliran ya. Ini untuk menormalkan ditiup aja bisa. Ini sudah dingin. Kalau dingin tidak akan ada arusnya. Ya, nggak ada arusnya ya. Ini juga sama. Nah, sekarang ini sudah terhubung ya karena normally close. Nah, ada arusnya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai keliru beli, tapi kalau sudah terlanjur beli ya, kalau mau beli ulang ya silahkan, soalnya ini murah banget. Jadi ini pengganti termostat atau thermoswitch-nya motor ya, murah, praktis, tinggal ditaruh di sukanya. Kalau misalkan mau ditaruh di kop mesin, berarti saran saya itu 60 atau 70 derajat Celcius. Tapi kalau ditaruh di radiator itu yang di bawahnya 50 derajat Celcius. Soalnya kalau di radiator taruh yang gede nanti kipasnya nggak nyala-nyala meskipun sudah macet ya. Jadi sebaiknya kalau yang ditaruh di radiator itu 50 derajat Celcius. Soalnya kan kalau kena angin itu radiatornya akan cepat dingin. Berbeda dengan mesin yang butuh waktu. Tapi kalau mau lebih akurat sebenarnya ditaruh di kop mesin ya. Jadi sangat praktis. Nah, ini habis ini akan saya coba prakteknya di motor. Nah, ini saya ada ide untuk memasang biar ini enggak gerak-gerak. Pakai plug, terus pakai isolasi bakat sama isolasi kabel nih ya. Jadi pasangnya seperti ini. Pakai isolasi ini biar nggak goyang ya. Saya menggunakan plat yang ini bisa 12 baut 12, soalnya saya taruh di kop mesin. Nah, seperti ini ya. Nah, terus biar ini nggak goyang, saya pakai isolasi bakar.
Nah, saya pakai isolasi bakar. Nah, gini. Jadi biar nggak goyang. Nah, ini pakai isolasi bakar ya. Dari gini biar nggak goyang. Pasang. Ini nanti akan rencana saya pasang di kop mesin. Karena ini nggak langsung bersentuhan dengan kop mesin, jadi saya pasang yang 50 derajat Celcius saja. Jadi agak jauh dikit. Kayak gini, tinggal dibakar. Nah, jadi seperti ini ya. Ini panas. Seperti ini. Nanti saya pasang di kop mesin. A few moments later. Nah, ini sudah terpasang ya. Ini sensor thermal switch-nya. Nanti akan saya tes dulu. Pas radiator ada di dalam. Kelihatan. Pas radiator pakai punya friction. Ini untuk ngetes berfungsi atau enggak, dibakar caranya. Coba. Nah, jadi berfungsi ya. Jadi pas lah kok 50 derajat Celcius pakai lewat sini ya. Ini juga nggak langsung di kop mesin. Ya seperti itu. Nah, itu thermal switch-nya saya pasang di kop mesin ya. Karena nggak langsung ke kop mesin, jadi 50 derajat Celcius cukup. Nah, terus ini juga ada informasi perlu saya sampaikan lagi. Groundnya ini sekarang saya menggunakan plat ya, nggak langsung ke kop mesin karena ternyata bikin bocor kompresi. Kalau misalkan dikencengin nanti kabel groundnya yang rusak. Kelihatan ya, pakai plat. Ini juga pakai plat, praktis. Nah, itu di sana ada kipas radiatornya ya, kelihatan. Oke, mungkin informasi tentang thermal switch ini yang sederhana ini cukup sampai di sini. Mungkin berikutnya akan saya coba di jalan sekalian untuk konten berikutnya. Nah, untuk bagi teman-teman yang masih menunggu soal karburator PWK CPO, sekarang masih dimodif ya, nunggu sampai selesai terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai akan segera saya kontenkan. Mungkin informasi ini sudah cukup untuk memberi gambaran buat teman-teman. Semoga waktu teman-teman bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.